Salah satu pertanyaan dari teman kita yang menanyakan bagaimana kinerja tungku perapian. Jadi ini panci perapian, panci perapian. Jadi ini kita mau ke rumah sebelah, teman-teman. Bapaknya mau pakai truk saja karena ada baterai dan yang kemarin kita beli di dealership itu untuk mengganti baterai yang truk satunya. Sambil mengecek rumah sebelah. Nah, ini baterainya di sini. Oh. Musim ke musim datang silih berganti. I don't know, the shuffle maybe in there in the woodshed. Musim ke musim datang silih berganti, itu lagunya supaya musimnya cepat berganti. Yeah, I think no, the shovel there in the woodshed and the broom too. Well, I not smell anything. Apa ini? Kayak mosok rusane mlebu rene, Rek. Kalau lihat dari treknya kayak rusa. Bapak wan. Katanya hari ini hangat tapi ya masih. Oh. Kayak mana ya ini? I forget where the broom is. The broom. Yeah. Man, back up. I don't know where is it. I don't either. Not on the porch. Yeah, I think the snow here. I think it's okay. You go there and then I can get it when you stop. Just go there. Okay. Yeah. Match down. Yeah. Oh. Seriously, dude. Seriously, Just put it dude. over the snow so I can mash it down. I can walk on it. If you need shovel in the back of the truck, I don't know if you need it or not. Still cold. Kok yung wabot baterai ini, Rek? Ya Allah. Baterai truknya ini loh, teman-teman, butuh baterai 2. Mesinnya gede ini truk. Baterainya butuh 2. Ini satunya berapa ya kemarin? $400-an, teman-teman. Satu baterai. Okay. Kita ke rumah yang satunya, teman-teman. It's warm here. Tak kira anget, 23 degrees. Why? 23 degrees, I thought it's 23 degrees in Celsius, but no, in Fahrenheit, teman-teman. Ya Allah, pipiku, teman-teman, putih, pucet kayak kayak orang ya. Ini kita mau menyalakan stove atau perapiannya dulu, teman-teman. Wood stove. Ada juga
perapian dari listrik itu yang selalu nyala ya. Tapi kurang hangat karena ruangannya besar teman-teman. Makanya kita nyalakan perapian yang dari wood ini loh. Aduh, aku lupa enggak. Ini harusnya tak bersihin dulu ini abunya. Banyak abu. Lain kali aja, nunggu temperatur agak hangat. Kita bersihin dulu kacanya biar kita bisa melihat saat kayunya terbakar seperti api unggun. Seperti ini teman-teman. Salah satu perawatan wood stove atau tungku perapian. Tungku perapian musim dingin. Gitu aja. Aku tuh kalau nggak bersih-bersih ya nggak nyaman. Ada alat-alatnya seperti ini teman-teman ya, untuk ngesekup abunya, untuk benerin kayunya gitu ya. Alat-alatnya untuk benerin kayunya apa ini? Don't off it lah. Nah, untuk benerin kayunya, untuk nyapuin saat kita bersih-bersih, ini untuk ngesekup abunya itu. Nerang nih kok mulek kayak bulan boleh ini. Nah, selanjutnya adalah kita on kan, kita nyalakan. Kita pakai kertas seperti ini saja teman-teman. Mana tadi? Harusnya pakai anu, as long as not so loud and not music, I not get copyright. I try to explain. Pak Wahid izin mau nyalain TV. Stick itu apa? Ranting. Ada salah satu teman yang menanyakan ke saya bagaimana cara kerja wood stove. Cara kerjanya sebentar teman-teman, biar ini nyala dulu. Tak jelaskan ya setahu saya saja ya teman-teman. Seharusnya rumah-rumah di Indonesia, terutama yang di dataran tinggi seperti dataran tinggi Dieng, itu punya wood stove seperti ini teman-teman. Karena di sana dingin ya, selalu dingin. Enak kalau punya wood stove seperti ini. Tapi ya harus sedia stok kayu. Jangan lupa kita nyalakan kipas anginnya dulu teman-teman. Jadi biar nanti hawa panasnya bisa menyebar ke seluruh ruangan ya. Seperti ini. I don't know if we need more wood from the woodshed. I'd like to find a game cabinet that fits right there. Okay, we shall go to Tristar. No hurry. Got the game cabinet, we can keep the games under the picture there. But
Thrift store open. Pasar Luak open hari ini. Thrift store. Want to go? Well, I don't know. Don't have to ask. Don't have to ask. Saya itu senengannya ke Pasar Luak. Wait in line. You should have a gold card because you gotta not use pencils. Oh my god. Oh my god. Ya. Bilang ke Pak White kalau thrift store open siang hari ini ya teman-teman, thrift store Pasar Luak. Nah, mumpung di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita yang menanyakan tentang apa iki? Ya Allah, dudung deh. Nah, untuk menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita yang menanyakan bagaimana kinerja tungku perapian, saya akan mencoba menjelaskan di sini teman-teman, tapi saya mohon maaf nanti kalau saya menjelaskannya tidak begitu detail karena saya sendiri juga kurang begitu memahami seperti apa ya. Tapi di sini saya akan jelaskan dari mana kita mendapatkan tungku perapian seperti ini. Saya nggak tahu ini di rumah mama mertua teman-teman, dan ini sudah cukup tua, saya nggak tahu di mana beliau belinya dulu ya. Tapi kalau yang di rumah kita itu kita dapatnya dari sebuah departemen store yaitu Fleet and Farm yang memang menjual alat-alat seperti ini ya teman-teman. Jadi tungku perapiannya maupun pipa-pipa untuk cerobong asapnya itu semua kita beli atau semua sudah tersedia di departemen store tersebut, dan kita tinggal beli, kita install ya. Kalau tempat kita di rumah kita itu kita install sendiri teman-teman, tapi kalau kalian tidak bisa menginstal sendiri, kalian juga bisa membayar jasa sebuah company. Itu biasanya akan ada orang yang menginstalkan ya di rumah kita. Tapi dulu itu kita mau membayar kita tanya ke sebuah company yang menawarkan jasa untuk menginstal wood stove itu, terus dibanderol dengan harga 3.000-an hanya untuk menginstalkan saja teman-teman. Makanya Pak White udah saya install sendiri gitu. Makanya ya save $3.000 teman-teman. Jadi seperti itu. Lah, untuk bagian-bagiannya apa saja? Bagian-bagian dari tungku perapian adalah, ini saya dekatkan dulu. Bagian-bagian dari tungku perapian. Nah, untuk bagian-bagian dari tungku perapian ini kita mulai dari bawah teman-teman, kita review. Untuk ininya kita biasanya bikin sendiri ya. Ini saya yakin papa mertua juga bikin sendiri. Di rumah sana juga kita bikin sendiri. Yang ini kita beli, ini Harv untuk alas yang tahan panas atau heat resistant untuk meletakkan tungkunya ini. Dari sini ke atas ini tungkunya. Saya nggak tahu yang ini apa. Ini bisa untuk abunya, bisa di sini. Tapi kalau saya tidak pernah membuang abunya di sini teman-teman. Jadi biasanya saya kerukin saja, kerukin pakai alat-alatnya yang kita review tadi ya. Seperti itu. Untuk di dalamnya seperti apa? Dalamnya seperti itu teman-teman. Jadi ada semacam brake. Udah terset dari sana teman-teman. Coba kalian lihat salah satu video saya yang waktu kita ngebersihin tungku perapian itu. Kita ambil dulu dan kita bersihin cerobongnya itu pakai kayak sapu itu teman-teman, sapu khusus untuk ngebersihin cerobong. Seperti itu. Nah, caranya atau kinerjanya ya kita nyalakan seperti ini. Kalau sekira kayunya sudah menyala, kita tutup. Nah, kita tutup seperti ini teman-teman. Kita tutup dan di sini ada penyetingannya. Kalau ini all the way, jadi nanti asapnya dan panasnya akan ke cerobong itu. Tapi ini kita akan taruh di tengah seperti ini. Biar hawa panasnya stay di dalam dan asapnya saja yang keluar lewat cerobong seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Tuh, diinstal juga itu di ceiling namanya.
Seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan. Ini kita kasih air dulu teman-teman. Kenapa kita kasih air seperti ini? Untuk menjaga kelembapan ruangan ya. Jadi ruangan itu kalau ada pemanasnya seperti ini, udaranya kan jadinya kering teman-teman. Dan udara yang kering biasanya bikin kulit gatel-gatel dan sebagainya itu ya. Bernafas kadang hidung juga mengeluarkan darah itu kalau ruangan kering. Jadi seperti itu teman-teman ya, untuk menghindari, untuk agar kelembapannya atau humidity-nya terjaga, kita taruh panci-panci air di atas tungku perapian seperti ini. Jadi ini es humidifier teman-teman. Jadi ini tungku. Jadi ini panci perapian. Jadi ini panci air, gunanya adalah es humidifier atau pengatur kelembapan ruangan teman-teman ya, biar tidak terlalu kering dengan adanya perapian. Come on, let's go below zero. You want let's go below zero? The song, the snowman. Come on, let's go below zero. Pak Wahid aja yang lahir di Iowa nggak suka Iowa kalau saat musim dingin seperti ini. Pengennya fly ke Indonesia. Let it snow, let it snow, let it snow. Wah, tapi kamu benci snow. Oh no. You hate snow. But you sing let it snow, let it snow. Wow, gimana teman-teman katanya Pak White? Biar snownya, saljunya turun di Indonesia. Setuju? Wow, imagine that. Bayangkan kalau Indonesia tiba-tiba bersalju. Mbok saya, si Mbok. Si Mbok tidak prepare dengan baju hangat. Gimana itu? Paling rematiknya kumat. Langsung kambuh. Rematiknya si Mbok. Bajai Bajuri. Dulu Pak White itu sering nonton Bajai Bajuri teman-teman. Tak puterin Bajai Bajuri gitu loh dari YouTube episode-episodenya, dan Pak White suka karena ya lucu gitu ya, agak drama komedi atau apa itu ya, yang Oneng. Terus mertuanya ada kan cerita kenapa Oneng memilih Bajuri yang belinya gede gitu. Karena mertuanya atau mamanya Oneng pikir kalau orang perutnya buncit, perutnya gede itu banyak uangnya gitu. Di drama itu teman-teman ya. Di dunia nyata nggak tahu apakah banyak uangnya. Nah, in the movie, yeah. Oneng's mom, why si one Oneng married with Bajuri, because he thought Bajuri how? Iya, di sinetron itu, di drama komedi. Ini falling from the tree. Yeah, it's like a wind. Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah menemani pagi kita di sini ya teman-teman. Pagi ini saya dan Pak Wahid akan ke Pasar Loak teman-teman. Sebentar. Ini seperti apa view-nya di sini? Seperti ini, putih lagi. Wow, apa? Tetanggaku itu keluar itu traktornya.
Be careful dear. Paginya putih lagi. Seperti ini. Surprise me this morning the school bus. Didn't have any troubles. Ya. Ini kemana ini tetanggaku teman-teman tuh. Traktornya besar banget. Ini tetanggaku yang punya sapi. Ini memang beberapa hari ini ya di sini ya keadaannya seperti ini teman-teman. Sudah bersih, nanti ya saljunya turun lagi seperti itu ya. Aku tadi udah cerita belum kalau kita mau ke pasar loak teman-teman. Karena bukannya hanya weekend ya, jadi ya kita buru-buru ke sana ya. Saya penasaran melihat apa saja barang yang ada di sana, karena memang setiap mereka buka itu selalu berbeda ya barangnya ya teman-teman, nggak seperti di toko-toko seperti itu ya, karena barang-barang dari masyarakat seperti itu ya. Oh, make it or not ya. Ini ada road clearer loh teman-teman yang ngebersihin jalan, yang membersihkan jalan country teman-teman, yang sudah dibersihkan seperti ini tuh, jalan yang sudah di break, tapi ini masih sebelah sepertinya ya. Jadi seperti itu teman-teman, setiap turun salju itu pemerintah daerah melalui Department of Transportation segera akan datang mengecek, memastikan bahwa jalanan bersih dari salju teman-teman. Lihat ini yang sudah di rake pakai dengan road clearer. Nunggu Pak Wai sebentar teman-teman. Ini di Quick Start pom bensin. Pagi ini aku tadi sudah cerita apa belum? Kita akan ke pasar loak teman-teman, diantarkan Pak Wai ke pasar loak. Aku akan melihat-lihat apa saja barang yang ada di sana ya, karena setiap open itu pasti barangnya ya barang baru teman-teman, yang enggak baru sih. Ya pokoknya kita lihat saja apa yang ada di sana nanti ya. Mobil baru. Udah mana? Ya. So fast. Ini kita telah tiba. Ini kan parkir. Careful. Musim dingin itu bentuk kendaraan nggak karu-karuan. Thrift store tuh enaknya ya gini teman-teman, hanya bawa tas kecil gini ya. Lama banget.
Wow. That's what the receipt. That's what the receipt. Bagian risitnya dia. Ini paling yang nggak habis, paling aku itu cuman habis $20 aja. Ya Allah, kendaraannya. Ya nggak ada rencana mau nyari apa gitu. Pokoknya ke thrift store aja. Banyak orangnya teman-teman. Oh ini punch bowl, cantik banget. Hanya $2 teman-teman. Cakep ya. Oke. Cakep banget teman-teman. Beli apa enggak? Saya udah punya tapi belum punya yang porselin seperti ini. Hanya $2. Pokoknya thrift store di sini tuh murah-murah teman-teman karena lokal ya. Milik komunitas gereja. Pekerjanya juga pekerja sukarela teman-teman, volunteer. Jadi ya murah-murah barangnya. Nah ini 2 piring 50 sen, murah-murah banget. Ini juga cantik 50 sen, cuman $2. Lihat teman-teman, semuanya total $4. Cantik banget. Semuanya ini $4 teman-teman. Cakep-cakep. Barang-barang pecah belah. Emang banyak cantik. Saya tuh sukanya seperti ini. Batu loh teman-teman. Tapi dilukis itu. Cakep. Aneka keranjang-keranjang teman-teman. Cakep banget. Lampu-lampunya cuma $8 gitu ya. Lampu-lampu gede naik light. Buah-buahan cuman $2. Miniature seperti bangku sekolah. Oh, cantik banget ini. Respect, trust, gentleness, cantik banget teman-teman. Saya suka kalau nom-nom seperti ini saya taruh di kebun. Stuff yang di sini. Yang ini. Ini apa ini? Oh, cantik sekali. $1,5 kita beli ya teman-teman. Cantik.
Kalau ini baju-baju untuk party dan sebagainya itu teman-temannya paling 10-an dolar seperti itu. Ada juga baju wedding teman-teman, baju wedding itu 20-an dolar, wedding gown. $1 mangkok sup teman-teman. Oh. $25 satunya, Eat and Stay Slim. Ini good for Pak White. Less fat, low salt, lots of flavor. No songs. Cookbook semua resep masakan. Cantik banget, $3 dari porcelain. Kita lihat furniture teman-teman. Parkirnya penuh banget ini di thrift store. Pada mau ke pasar Loak teman-teman. Ya, seperti itu tadi teman-teman, adventure atau petualangan kita di pasar Loak. Adventure kok di pasar Loak. Piye to iki? Ra keren belas. Tapi bener loh teman-teman, masih bagus-bagus loh tadi barangnya. Gimana menurut kalian? Masih bagus-bagus nggak? Terutama ya para emak-emak modelan kayak saya seperti ini ya. Barang-barang pecah belahnya murah-murah dan sepertinya kualitas bagus ya teman-teman. Itu tadi ya. Tapi sayang saya nggak beli tadi karena sudah penuh banget. Saya tuh punya banyak di rumah sampai bingung di mana nyimpannya. Rumahnya kecil, barangnya banyak ya, barang-barang dari pasar Loak itu barang-barang pecah belah. Tapi aku tadi beli sesuatu teman-teman, beli ya pernik-pernik, beli keranjang untuk panen sayur mayur dan buah-buahan, beli bunga-bunga hias yang saya nggak tahu mau tak taruh di mana lagi, beli apa ya tadi ya, beli apa kok lupa ya, beli buku-buku resep masakan yang nggak pernah saya praktekkan karena males. Tapi nanti coba teman-teman kita praktekkan saja ya. Salah satu buku yang kita beli dari pasar Loak tadi, tips resep memasak. Semoga aku bisa teman-teman ya, kita praktekkan bersama-sama nanti. Lagian musim winter, musim dingin seperti ini kita nggak bisa melakukan aktivitas di luar lebih banyak, makanya ya kita memasak aja di dalam. Ini kita mau makan siang dulu teman-teman. Yuk mari makan siang sebelum kita pulang. Oh ya.
Setelah makan siang, akhirnya kita hampir tiba di rumah kembali teman-teman ya. Ini Pak Wahid nanti malam akan masuk kerja lagi setelah libur 2 hari. Makanya ini pulang biar beliau bisa beristirahat sebelum nanti kembali ke tempat kerja. Nah, membahas tentang thrift store lagi. Masih seputar pasar loak tadi teman-teman. Aku tadi habis berapa teman-teman? Hanya habis sekitar 15 dolar. Dikasih Pak White 100 dolar tadi, aku hanya menghabiskan 15 dolar. Jadi kalian bisa ya murah teman-teman ya. 15 dolar itu di sini ya seperti kalau kalian di Indonesia belanja 15.000 gitu loh. Jadi bisa korupsi sisa uangnya. Dikasih 100 dolar, belanjanya habis 15 dolar, masih sisa 85 dolar, kita korupsi tipis-tipis. Kalau korupsi dari suami sendiri insya Allah halal. Ini kok jadi kemana-mana mempengaruhi yang tidak-tidak saja ya teman-teman. Ya nggak popo. Nah ini kita sudah sampai di rumah kembali teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menemani hari kita pagi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.